Kerja buat Tuhan, selalu manisih, biar ikut salib, selalu manisih. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, selalu manisih. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisih. Kerja buat Tuhan, selalu manisih, biar ikut salib, selalu manisih. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, selalu manisih. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisih. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, selalu manisih. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisih. Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan ya, Tante selalu berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Baik secara jasmani maupun secara rohani ya. Secara jasmani kalian tetap terus jaga kesehatan, jaga tubuh kalian, jaga imunitas tubuh kalian. Dan secara rohani jaga juga dengan terus beribadah kepada Tuhan. Dengan terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan terus berdoa ya. Seperti pada pagi hari ini kita bertemu kembali meskipun secara online, kita juga sedang bersama-sama berkumpul di rumah masing-masing ya, berhimpun semua di dalam satu ibadah, yaitu ibadah sekolah minggu ya. Pagi hari ini kalian sudah siap beribadah? Sudah ya? Kalau sudah, Tante ajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam pujian kita kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan pujian kepada Tuhan dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita beribadah, sebelum kita menaikkan pujian kita mau mengambil satu waktu yaitu bersaat teduh. Kita mau persiapkan hati kita untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Untuk apa sih kita beribadah? Untuk mengingatkan siapa kita dan siapa Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kita. Bukan hanya menciptakan, namun Dia juga menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah diciptakan, yang sudah diselamatkan, punya kewajiban. Yaitu mengucap syukur, mempersembahkan pujian, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memberi penghormatan kepada Tuhan sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, hari ini kita mau memuji Tuhan
sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita menghorikan hormat kita kepada Allah Bapa, kepada Allah Putra, dan juga kepada Allah Roh Kudus. Kita akan naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita menghormati Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan dalam hidup kami, sebab Kaulah Allah pencipta kami dan Allah penyelamat hidup kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur kembali Tuhan atas pemeliharaanmu, atas penyertaanmu, atas penjagaanmu sepanjang malam yang sudah kami lalui. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami kembali bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu, kami memberikan pujian kami kepada Tuhan sebagai persembahan kami ke hadapan Tuhan. Berilah kami kesungguhan hati Tuhan, supaya di dalam memuji Tuhan, kami sungguh-sungguh memuji Engkau. Kami sungguh-sungguh bersuka cita oleh karena Tuhanlah penyelamat hidup kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan menyertai dan memberkati guru-guru kami yang akan melayani Engkau pada pagi hari ini. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang hadir di dalam ibadah. Untuk kami boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kalian pernah menerima tamu di rumah? Pernah ya, dulu sebelum pandemi mungkin sering ada tamu ke rumah kamu. Biasanya tamu itu mau bertamu ngapain dulu? Ya, mengetuk pintu terlebih dahulu. Sebagai tuan rumah yang baik, apa yang harus kita lakukan? Bukakan pintu dan persilakan tamu itu masuk. Nah, bagaimana kalau seandainya Tuhan Yesus yang mengetuk? Mengetuknya nggak mengetuk pintu rumahmu, tapi mengetuk pintu hatimu. Apa yang harus kamu lakukan? Ya betul sekali, kamu harus membukakan pintu hatimu dan persilakan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan biar Dia tinggal di dalam hati kita, menjadi raja, ya, menjadi penguasa hati kita, ya, dan biarkan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita untuk selama-lamanya, ya. Hari ini kita akan menaikkan pujian kembali yang mengatakan ketuk. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, dia mau
dengarlah, inilah suara Tuhanku. Mengetuk, mengetuk, Dia memasuki hatiku. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Sekali lagi ya. Mengetuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Mengetuk, mengetuk, Dia memasuki hatiku. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Jikalau engkau sudah mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kamu, berarti kamu mengambil satu keputusan bahwa kamu akan menjadi pengikut Tuhan Yesus sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jangan pernah mundur lagi. Jangan pernah mengingkari Tuhan Yesus ya. Walaupun nantinya kamu hanya seorang diri, di sekolah mungkin hanya kamu yang mengikut Tuhan. Di rumah mungkin hanya kamu yang mengikut Tuhan. Atau di lingkungan rumahmu hanya kamu yang mengikut Tuhan. Jangan pernah takut untuk terus tetap mengikut Tuhan. Sampai kapan? Sampai engkau bertemu dengan Tuhan Yesus. Muka dengan muka ya. Hari ini tante mau ajak kalian mengambil satu keputusan. Mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengapa kita perlu mengikut Tuhan untuk selama-lamanya? Ya, jauh sebelum engkau lahir ke dalam dunia, ya, Tuhan sudah memilih engkau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan sekali engkau diselamatkan oleh Tuhan Yesus, engkau akan menjadi milik Tuhan Yesus. Bukan hanya saat ini, bukan hanya saat kamu kecil, bukan hanya saat kamu dewasa, tapi selama-lamanya kamu akan menjadi milik Tuhan. Maka tetaplah menjadi anak Tuhan yang selalu ingat bahwa aku adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Ya, kita mau agar firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hati kita. Dengar firman Tuhan dengan baik-baik ya. Kita akan naikkan satu pujian kembali dengan bangkit berdiri. Kita akan katakan aku milik Tuhan selama-lamanya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Dia telah memilih aku. Dia mati dan bangkit, menebus jiwa daku. Aku milikmu, tak berubah selamanya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia
Yesus jiwa daku, aku milikmu, tak buat selamanya. Mari kita berdoa untuk siapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kami menaikkan pujian kami ke hadapan Tuhan. Kiranya pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan senang, Tuhan disukakan dengan pujian kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah tanah hati kami tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang disampaikan melalui guru sekolah minggu kami itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memakai guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk boleh menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kita mau dengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi semuanya. Asik ya, bulan Agustus kemarin kita ada banyak libur. Kita ada banyak lomba. September ini kita nggak ada libur, tapi nggak apa-apa ya. Kita tetap bersemangat di dalam sekolah dan di dalam beribadah. Ya, hari ini Tante mendapatkan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Dan judul firman Tuhannya adalah pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Pernah dengar kata-kata ini? Pengakuan iman rasuli. Pernah baca? Pernah menulis pengakuan iman rasuli? Apa baru kali ini kalian mendengar? Wah, judulnya begitu menarik. Yuk kita pelajari bersama-sama. Apakah itu pengakuan iman rasuli? Iman kita sering dengar. Rasul, apa kita punya rasul? Yuk kita belajar. Ketika Tuhan Yesus lahir dan tinggal di dunia ini, banyak orang enggak kenal siapa Tuhan Yesus. Banyak orang yang tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Seperti ketika kita ada di kota Bandung. Gak semua orang kenal kita kan? Karena itu ketika Tuhan Yesus pergi ke kota Kanaan, pergi ke Galilea, pergi ke Yerusalem, gak banyak orang yang kenal siapa Tuhan Yesus. Sama seperti kita, gak banyak orang kenal kita. Mungkin yang kenal kita hanya saudara saja, kalau enggak teman bermain kita. Meskipun kita punya WA group, tapi enggak semua orang di kota Bandung kenal kita kan. Tuhan Yesus pun ketika dia pergi ke satu kota, tidak banyak orang yang kenal Tuhan Yesus. Sampai tiba akhirnya kesempatan untuk Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus pun kemudian pergi ke satu tempat. Ketika Tuhan Yesus pergi ke Nazaret, tempat Tuhan Yesus dibesarkan, orang-orang di situ kenal sama Tuhan Yesus. Tetapi ketika pergi ke tempat lain lagi, belum tentu semua orang kenal sama Tuhan Yesus. Atau bahkan orang di kota itu sama sekali tidak ada yang kenal dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pergi ke bait Allah, bertemu dengan orang-orang, Tuhan Yesus seringkali bertanya, kalian pergi ke bait Allah untuk apa? Orang-orang mengatakan kami beribadah.
Beribadah kepada siapa? Orang-orang mengatakan, kami beribadah kepada Allah Abraham, bapa leluhur kami. Karena sejak dari dulu kami beribadah kepada Allah. Tuhan Yesus kemudian mengajarkan, hanya ada satu Allah yang benar-benar Allah dan layak disembah. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah pencipta itu begitu mengasihi umat ciptaannya. Manusia ciptaannya. Karena itu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, menjadi manusia. Tuhan Yesus adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, itulah yang disebut pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak Allah. Itulah pengakuan iman kita. Pengakuan iman ini bukan hanya kita saja yang mengucapkannya, tetapi murid-murid Tuhan Yesus, rasul yang mengabarkan siapa Tuhan Yesus, sama mereka pun mengucapkan Yesus adalah Allah. Mereka mengakui Yesus adalah Allah. Suatu ketika Tuhan Yesus sedang berdoa. Murid-muridnya tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Selang waktu berjalan, terus berjalan. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka melihat Tuhan Yesus sedang berdoa. Mereka tunggu sampai Tuhan Yesus selesai berdoa. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus bergabung dengan murid-muridnya. Mereka mengobrol. Di dalam perbincangan mereka, Tuhan Yesus menanyakan, kita sering berkeliling ke kota-kota. Kita sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan kita bertemu dengan banyak orang. Nah, ketika kita bertemu dengan banyak orang, menurut kalian, apa sih tanggapan orang-orang tentang aku? Siapakah aku? Siapakah Tuhan Yesus itu? Apa kamu pernah dengar orang-orang mengatakan apa? Siapakah Tuhan Yesus itu? Murid-murid Tuhan Yesus ingat-ingat. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, oh, saya pernah dengar ada orang-orang mengatakan engkau adalah Elia. Ada juga yang mengatakan engkau adalah Yeremia. Oke. Itu menurut orang-orang ya. Nah, sekarang menurut kalian sendiri, menurut kalian murid-muridku, siapakah aku? Murid-murid kembali berpikir, siapa ya? Tadi orang-orang bilang Elia. Tapi Elia kan hidup di masa perjanjian lama. Sekarang Tuhan Yesus sudah lahir, Elia udah lama sekali meninggal. Berarti bukan Elia. Kalau begitu siapa ya? Mereka pikirkan jawabannya. Bayangkan ya oleh kalian. Orang-orang gak tahu siapa Tuhan Yesus. Meskipun orang-orang di Nazaret gak semuanya tahu siapa Tuhan Yesus. Ini murid-murid Tuhan Yesus yang setiap hari bareng sama Tuhan Yesus, kemana-mana pergi bareng dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tanya, siapa aku? Murid-muridnya pun ternyata tidak mengenalnya. Wah,
tiap hari bersama Tuhan Yesus tapi nggak tahu siapa Tuhan Yesus ya. Seperti kalian tinggal bersama mama, sama papa, ada kakak, ada dedek. Ketika ditanya, papa siapa sih? Kalian mikirnya lama sekali, siapa ya papa ya? Kembali, Tuhan Yesus tanya, menurut kalian siapa aku? Petrus kemudian berkata, Tuhan, aku mau coba jawab. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Tuhan Yesus mendengar jawaban Petrus, dan jawaban Petrus itu benar, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus nggak memuji Petrus. Kalau kamu baca lanjutan ayatnya, Matius 16 ayat 16 dilanjutkan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon. Berbahagialah engkau Simon. Sebab bukan manusia yang memberitahu bahwa Yesus adalah Allah kepada kamu. Bukan manusia yang mengatakan, yang memberitahukan bahwa Yesus adalah Allah. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Melainkan Bapa di surga. Berbahagialah engkau Simon. Berbahagialah engkau anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu GBT Holis 300. Karena kita bisa tahu siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah. Berbahagialah kita. Anak-anak sekolah minggu GBT Holis bukan hanya tahu bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi kita pun berani mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Kita dapat mengakui, menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Karena Allah Bapa di surga yang memberitahu, yang menyatakannya kepada kita. Kenapa? Tuhan Yesus ketika dia pergi dari satu kota ke kota lain, bisa menjelaskan kepada orang-orang siapa Allah yang sesungguhnya. Siapa Allah yang benar-benar Allah. Karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Karena itu Tuhan Yesus bisa menjelaskan, menerangkan, menceritakan siapa Allah yang sesungguhnya dengan tepat, dengan jelas. Berbahagialah kita. Kita bisa tahu, kita bisa mengakui Yesus adalah Allah. Gak semua orang bisa. Kita tadi lihat contoh di Alkitab. Tuhan Yesus bertanya, menurut orang-orang siapa? Mereka gak ada yang bisa menjawab bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah Allah. Ketika Tuhan Yesus tanya ke murid-muridnya, sama. Mereka juga gak bisa jawab. Tetapi berbahagialah. Berbahagialah kita. Berbahagialah guru-guru sekolah minggu. Berbahagialah kita jemaat Holis. Bisa tahu Yesus adalah Allah. Karena Allah Bapa sendiri yang menyatakannya. Kamu tentu punya teman ya. Coba cek teman kamu. Pernah enggak teman kamu tanya ke kamu, siapa sih Yesus? Terus kamu balik tanya kepada teman kamu, menurut kamu siapa Tuhan Yesus?
Seringkali kita banyak dengar jawaban yang tidak tepat. Menurut mereka, Yesus bukan Allah. Jawaban tidak tepat. Seperti orang-orang pada zaman Tuhan Yesus. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu dan tidak bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Berbahagialah kita tahu Yesus adalah Allah dan kita mengakui iman kita bahwa Yesus adalah Allah. Nah, setelah tahu, mulai sekarang kalau ada orang yang tanya, siapakah Yesus? Dengan penuh keberanian kita katakan, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Mesias, anak Allah. Kita berharap dengan pengakuan iman kita ini, teman kita dengar dan kita doakan suatu saat mereka pun mendapat kesempatan untuk dapat mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Ketika kita mengakui iman kita, ketika kita berani dengan tegas mengakui Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias, anak Allah. Kita berharap pengakuan iman kita ini didengar oleh teman kita dan teman kita mendapatkan kesempatan untuk mereka juga tahu bahwa Yesus adalah Allah. Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Kita coba ya, setiap ada yang bertanya, kita dengan tegas, Yesus adalah Allah. Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami bahwa ketika kami diselamatkan, Tuhan sudah memberikan kepada kami keberanian untuk mengakui iman kami. Bahwa Engkau adalah Allah. Bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami doakan Bapa di surga untuk teman-teman kami yang belum tahu berita kebenaran ini. Dengan keberanian pernyataan iman kami ini, kami berharap mereka pun mendapat kesempatan untuk mengenal Engkau. Bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami doakan juga untuk gereja Tuhan ini, gereja di mana kami belajar kebenaran firman Tuhan terus-menerus. Kami doakan juga untuk guru-guru sekolah minggu, tambahkan iman, pengharapan, kesehatan, serta hikmat yang daripada Tuhan di dalam mempersiapkan kebenaran firman Tuhan. Kami doakan juga untuk anak-anak sekolah minggu yang sampai saat ini masih harus ibadah online di rumah. Tuhan tolong mereka. Hiburkan mereka di dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi saat di rumah. Entah itu kesulitan di dalam belajar secara online maupun ketika harus beribadah secara online. Bapa di surga, kami doakan juga untuk bangsa negara kami, tempat kami tinggal ini. Belas kasihan Tuhan untuk bangsa serta negara kami agar cepat dapat pulih dalam masa-masa pandemi ini. Bersyukur untuk anugerah-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Oke, aktivitasnya ayat hafalannya tuh ya, Matius 16 ayat 16. Tetapi ayat hafalan ini tidak dihafalkan atau tidak dibuat video ya. Ayat hafalannya diapakan
kalian nanti ambil satu kertas HVS, terus kalian buat poster di kertas HVS itu. Ini contohnya ya, kertas HVS. Kalian buat poster, posternya tentang apa? Poster itu karena ajakan atau pengumuman. Nah, berarti posternya ini kita mengumumkan, mengakui pengakuan iman kita, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah. Kalian boleh, kalau yang mengerjakan pakai laptop, boleh tuh searching gambar Tuhan Yesus, simpan di situ, kasih tulisannya, terus bawahnya tulis ayat hafalannya. Matius 16 ayat 16 ya. Sekali lagi Tante ulangi, aktivitasnya buat poster. Boleh pakai kertas HVS nih. Poster tentang pemberitahuan bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias. Itu ya posternya ya. Boleh juga menggunakan komputer, di komputer bikin posternya. Ya. Gambarnya boleh dari hasil googling. Nah, nanti tugas posternya ini kalian upload kemana? Ke Google Drive. Nanti Tante berikan kamu Google Form-nya untuk kalian upload posternya. Buat posternya boleh di kertas HVS, posternya boleh menggunakan komputer. Kalau sudah selesai nanti ada Google Form, kalian upload posternya di Google Form ini. Bisa dicoba ya, oke? Tuhan Yesus berkati, tetap semangat, tetap beribadah, jangan lupa kerjakan tugasnya dan jangan lupa juga Alkitabnya dibaca supaya kita bisa semakin tahu siapa Tuhan Yesus ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Bye. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah belajar untuk mengakui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengaku iman saja tidaklah cukup. Kita juga perlu dan harus diisi oleh firman Tuhan. Terus-menerus diisi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita ini terus bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya. Ingat, setiap pembacaan Alkitab yang diberikan oleh guru sekolah minggu atau setiap minggu kita dikasih bacaan Alkitab harus dibaca. Ya, dibaca supaya kamu nanti bertumbuh, ya. Berikut ini adalah daftar pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Perjuangan iman kita masih panjang. Ya, maka dari itu kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya Tuhan Yesus di sisi kita. Tanpa ada Tuhan Yesus di depan kita. Kita akan terus bersama dengan Tuhan berjalan. Ya. Dan hari ini kita akan belajar satu lagu. Ya, bersama-sama. Ya, di mana lagu ini mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Sendiri
Nah, anak-anak, bagi kalian ya yang rindu memberikan persembahan ya. Minggu lalu kita diingatkan bagaimana kita memberi persembahan dengan tulus hati. Kita pun perlu memberi persembahan dengan tulus hati ya. Karena kita tidak bisa ke gereja, kalian bisa memberikan persembahan dengan cara ditabung. Ya, masukkan dalam amplop atau masukkan ke dalam kotak atau celengan atau apapun ya. Kumpulkan ya, nanti kalau kita boleh bertemu kembali di dalam gereja, kalian bawa persembahan kalian. Persembahkan bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan ya di dalam gereja Tuhan. Nah, dan juga jangan lupa untuk terus berdoa. Ya, berdoa supaya banyak orang yang dapat menerima Injil seperti kamu dan saya. Ya, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Dan minggu depan kita masih ada ibadah online ya. Jadi tetap jaga kesehatan supaya anak-anak tetap sehat, tetap kuat sampai nanti kita bisa bertemu kembali dalam gereja ya. Sampai jumpa minggu depan di dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.